Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazi Hilmi, NIM 101230004, dengan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FA, SH, MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang mengenai perjanjian syariah. Yang pertama, perjanjian syariah. Perjanjian syariah adalah kesepakatan antar pihak yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contoh, kontrak kerjasama usaha antara usaha orang dengan sistem bagi hasil, yakni atau yang disebut dengan mudharabah. Yang kedua, apa itu perjanjian syariah? Perjanjian syariah adalah kesepakatan yang sesuai syariat Islam, tidak boleh mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan atau yang disebut dengan gharar. Contoh, si A dan si B sepakat untuk berdagang makanan halal dan membagi hasil secara proporsional. Di slide ketiga saya itu tentang akad. Apa itu akad? Akad adalah bentuk sah dari perjanjian yang terdiri dari ijab atau disebut dengan penawaran dan qabul atau yang disebut dengan penerimaan. Contoh, penjual berkata, "Saya jual baju ini seharga 100.000. Pembeli menjawab, "Ya, saya beli." Slide keempat, saya menjelaskan tentang jenis-jenis akad. Penjelasannya, adapun jenis akad terbagi menjadi 3. Ada muawadah, yaitu transaksi tukar-menukar, yakni jual beli atau sewa. Yang kedua ada tabarru', yaitu transaksi sosial, hibah, wakaf, pinjam meminjam tanpa bunga. Dan yang ketiga adapun musyarakah, kerjasama modal dan keuntungan. Contoh, 2 orang membuka warung kopi dengan sistem bagi hasil. Slide yang kelima, saya menjelaskan tentang perjanjian dan perikatan. Penjelasannya yakni perjanjian adalah kesepakatan dua pihak. Perikatan adalah konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Adapun contohnya, seperti si A meminjam uang ke si B, maka B wajib mengembalikannya sesuai kesepakatan. Slide ke-6 saya menjelaskan tentang asas hukum perjanjian. Yakni, adapun penjelasannya, kebebasan berkontrak, konsensualisme, yakni kesepakatan kedua belah pihak, dan iktikad baik. Contohnya, 2 orang sepakat membentuk usaha laundry dengan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing. Dan slide saya yang ketiga itu mengenai syarat sah perjanjian syariah. Gimana itu syarat sah perjanjian syariah? Jadi yang pertama itu ada pihak-pihak yang berakad harus cukup hukum. Jadi pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum. Yang kedua, objek perjanjian harus halal, jelas, dan tidak haram. Dan yang ketiga, tidak boleh ada unsur riba, gharar, atau maisir. Contohnya, perjanjian sewa ruko untuk usaha makanan halal dengan jangka waktu dan harga yang disepakati. Slide ke-8, saya membahas tentang perkembangan akad syariah. Apa itu perkembangan akad syariah? Akad syariah berkembang sekarang banyak dilakukan melalui aplikasi atau platform digital dengan tetap menjaga prinsip syariah. Seperti contohnya investasi melalui aplikasi keuangan syariah berbasis akad mudharabah. Dan slide yang ke-9, yakni saya menjelaskan tentang akta perjanjian. Apa itu akta perjanjian? Akta adalah bukti tertulis yang sah dari suatu perjanjian, dapat dibuat di bawah tangan atau melalui notaris. Contohnya seperti dokumen perjanjian sewa rumah ditandatangani kedua belah pihak di hadapan notaris. Jadi kesimpulannya di slide saya yang ke-10 ini, kesimpulan atau penutup, yakni perjanjian syariah itu bukan hanya soal hukum, tetapi juga tanggung jawab, moral, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya menepati janji, membayar cicilan sesuai akad pembiayaan syariah tepat waktu. Mungkin itu saja penjelasan PPT saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya mengenai PPT saya banyak kurangnya dan banyak salah kata dan cakap. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Al-Ghazi Hilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.